Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selalu mengingatkan bahwa perjuangan kita dalam mengatasi pandemi COVID-19 belum selesai. Ada dua hal besar yang saat ini sedang kita perkuat, yakni aspek pencegahan, mencakup penguatan kapasitas testing, tracing, dan treatment, ditambah edukasi, sosialisasi, dan komunikasi yang masif, serta penyembuhan. Hari Raya Idul Adha ini harus menjadi momentum untuk kita berdisiplin dan patuh dalam menjalankan protokol kesehatan. Saya ingin kembali mengingatkan bahwa selama pandemi masih berlangsung, maka pelaksanaan protokol kesehatan adalah harga mati. Kita harus benar-benar berdisiplin untuk menjaga diri, keluarga, dan lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja agar tidak menjadi klaster-klaster baru penularan COVID-19. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan bahwa pandemi ini telah mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja bagi banyak saudara-saudara kita. Maka dari itu, momentum Idul Kurban adalah saat yang tepat untuk kita membangkitkan rasa kebersamaan dan saling berbagi untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang saat ini mungkin berpotensi tidak mendapatkan asupan makanan yang sehat dan bergizi. Akhirnya, saya atas nama Satuan Tugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, kami mohon berkenan Bapak Menteri Agama untuk menyampaikan penyerahan resmi dari pemerintah dan dilanjutkan oleh Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Yusuf Kalla, Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia. Yang kami hormati Bapak Letnan Jenderal Doni Monardo, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, seluruh masyarakat Indonesia yang kami muliakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga meskipun dengan berbagai keterbatasan di tengah wabah COVID-19, kita tetap dapat menyambut Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah dengan penuh syukur dan sukacita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebagaimana kita sadari, saat ini bangsa Indonesia masih menghadapi wabah COVID-19. Setiap hari masih cukup banyak saudara kita yang dikonfirmasi positif COVID-19. Meskipun situasi saat ini sudah sedikit lebih baik dibanding saat Idul Fitri 1441 Hijriah pada akhir bulan Mei lalu. Namun protokol kesehatan tetap harus kita taati dengan sebaik-baiknya. Menyambut Idul Adha dan ibadah kurban tahun ini, Kementerian Agama telah mengeluarkan panduan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama nomor 18 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi menuju masyarakat produktif dan aman COVID.
Pada prinsipnya sholat Idul Adha 1441 Hijriah sudah dapat kita lakukan di lapangan atau di masjid, kecuali di tempat atau daerah tertentu yang tidak dibolehkan oleh pemerintah daerah atau gugus tugas COVID-19 setempat karena alasan tidak aman COVID. Yakinkan bahwa lingkungan tempat sholat aman COVID, batasi pintu atau jalan masuk untuk memudahkan pengecekan suhu tubuh jamaah, bawa peralatan sholat masing-masing, pakai masker, jaga jarak, tidak usah bersalaman atau berpelukan, pengumpulan infak tanpa bersentuhan dengan kotak sumbangan, dan perpendek pelaksanaan sholat dan khutbah tanpa mengurangi syarat dan rukunnya. Pemotongan hewan kurban juga boleh dilakukan dengan mentaati protokol kesehatan. Lakukan di tempat terbuka, hewan kurban dalam keadaan sehat, petugas pakai masker, membawa alat masing-masing, jaga jarak, cegah adanya kerumunan orang, dan daging kurban diantar petugas ke alamat penerima. Dalam syariat Islam, ibadah kurban pada hari raya Idul Adha hukumnya sunnah yang dianjurkan. Daging kurban sebagian boleh dimakan oleh yang berkurban dan keluarganya, sebagian boleh dibagikan kepada tetangga dan teman-teman, sebagian lainnya disalurkan untuk fakir miskin. Tapi untuk kali ini, karena sebagian besar masyarakat sedang susah akibat terdampak COVID-19, sebaiknya sebanyak mungkin daging kurban itu kita berikan kepada fakir miskin dan masyarakat yang terdampak. Dalam rangka ketahanan gizi masyarakat, konsumsi daging kurban sangat bermanfaat. Selain membantu kaum duafa dengan daging kurban, mari terus kita tingkatkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta kedermawanan dan kepedulian untuk menolong meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, terutama di tengah kondisi masyarakat yang banyak mengalami krisis akibat terdampak COVID-19. Dengan mentaati protokol kesehatan sebaik-baiknya, insya Allah kita dapat merayakan kehadiran dan ibadah Idul Adha 1441 Hijriah dengan baik, hikmat, dan aman COVID. Mari kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir dan hilang dari negeri Indonesia dan seluruh belahan dunia, serta kita mampu menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum untuk mengantarkan pribadi yang semakin soleh dan rela berkorban untuk sesuatu yang lebih baik dan mulia. Akhirnya kepada umat Islam di seluruh persada Nusantara, kami ucapkan selamat merayakan Hari Idul Adha 1441 Hijriah dengan hikmat dan sukacita. Semoga Allah senantiasa meridhoi perjalanan hidup kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Insyaallah besok seperti disampaikan juga oleh Pak Ketua BMP, Satgas dan Pak Menteri Agama, kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Korban, Hari Raya Haji, yang semuanya tentu mempunyai makna kepada kita semuanya. Bahwa dalam hidup ini, dalam perjuangan ini, selalu ada pengorbanan. Pengorbanan yang penuh rasa keikhlasan akan memberikan manfaat.
Hari Raya Idul Adha ini bertepatan dengan kita semua dalam suasana waspada, suasana COVID-19 yang bisa menyebabkan musibah besar apabila kita tidak disiplin. Siapapun penduduk dunia ini dan termasuk kita semua di Indonesia ini yang akan merayakan Hari Raya Idul Adha besok hari. Karena itu maka Hari Raya besok tentu kita harus rayakan dengan penuh disiplin. Dan tentu disiplin selalu ada pengorbanan dalam hal ketidaknyamanan dan sebagainya. Tapi itu mutlak dilakukan. 800.000 masjid dan musala di Indonesia sebagian besar, saya katakan sebagian besar karena ada juga yang tentu karena kondisinya tidak sempat untuk Idul Adha masjid-masjid itu, maka tentu penuh dengan disiplin untuk mencegah musibah yang lebih besar. Karena itulah kedisiplinan untuk merayakan Hari Raya Idul Adha besok hari adalah suatu kemutlakan. Seperti sudah digambarkan tadi oleh Pak Doni dan Pak Menteri Agama, bahwa protokol kesehatan harus tetap menjadi pedoman untuk melaksanakan salat Idul Adha. Jaga jarak masing-masing di masjid dan juga di lapangan apabila diadakan di lapangan. Di lapangan memang sering dianjurkan karena COVID itu lebih mudah teratasi di lapangan terbuka dibanding dengan masjid yang tertutup. Asal dipenuhi syarat-syarat kesehatan sebagai jarak yang sangat penting, pakai masker dan tentu cuci tangan dengan sabun. Itu semua adalah kemutlakan. Apabila kita ingin tentu selamat, tetap beribadah dengan baik, tetap bertemu dengan teman-teman dan seluruh keluarga kita semuanya. Besok juga bertepatan dengan hari Jumat. Jadi besok di masjid-masjid 2 ibadah sehari yang dilaksanakan di masjid. Idul Adha pagi hari dan siang hari salat Jumat. Hal itu tentu akan diberikan perhatian bahwa sebelum salat Idul Adha, masjid-masjid harus dibersihkan, disterilkan dengan disinfektan dengan baik. Ya, sebagaimana telah didistribusikan oleh Dewan Masjid ke banyak masjid di Indonesia. Sebelum dilaksanakan, dan tentu karena juga menjelang salat Jumat, setelahnya harus dibersihkan lagi. Itu adalah cara kita untuk melaksanakan ibadah dengan baik, untuk menjaga jamaah kita agar tetap dalam keadaan selamat, dalam keadaan baik. Karena apabila kita tidak memenuhi itu, maka tentu akan berakibat fatal apabila tidak disiplin masyarakat. Inti daripada COVID itu adalah pertama disiplin dan intervensi kita untuk mensterilisasi rumah, bangunan-bangunan, kantor-kantor kita serta seluruh sarana-sarana yang ada. Itulah dua cara yang sangat penting. Di samping itu juga masjid yang begitu banyak yang mempunyai cara untuk menyampaikan pesannya kepada masyarakat. Seperti telah Dewan Masjid menyampaikan seruan dari masjid. Di sini saya ingin sampaikan agar setiap habis salat 5 waktu di masjid-masjid, maka disampaikan pesan kepada seluruh jamaah dan masyarakat sekitarnya. Artinya memakai toa yang di menara untuk menyampaikan selalu tiga hal. Disiplin untuk menjaga jarak, disiplin untuk memakai masker, dan disiplin untuk cuci tangan. Itu seruan dari masjid yang harus disampaikan 5 kali sehari kepada seluruh masyarakat. Bisa masyarakat lupa, harus menjadi kebiasaan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Karena itulah dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya sekali lagi ingin menyampaikan kepada kita semua, selamat merayakan Idul Adha dengan selamat berkorban. Sekali lagi, setiap ingin mencapai tujuan selalu pengorbanan ada. Pengorbanan kita tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengorbanan kita hanyalah dibutuhkan pada dewasa ini di samping beribadah. Pengorbanan ialah disiplin untuk
menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Itu akan menyelamatkan banyak pihak, menyelamatkan jemaah dan kita semuanya. Karena itulah dalam semangat pengorbanan Idul Adha ini, sekali lagi saya ingin mengharapkan kedisiplinan dan harapan kita semuanya agar kita melewati masa yang sulit ini dengan penuh kebahagiaan dan ketakwaan kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, baru saja kita mengikuti konferensi pers yang digelar oleh BNPB. Tepatnya tadi ada statement yang disampaikan oleh Kepala BNPB Doni Monardo kembali mengingatkan kepada masyarakat bahwa Idul Adha ini patut dijadikan sebagai momentum untuk disiplin dan taat aturan. Khususnya kita bicara mengenai protokol kesehatan COVID-19, di mana dikatakan mematuhi protokol COVID-19 adalah harga mati yang harus diikuti oleh masyarakat. Pastikan bahwa lingkungan Anda aman dari COVID-19 dan mencegah supaya tidak menjadi klaster baru. Kemudian diikuti oleh statement yang disampaikan oleh Menteri Agama Fahrul Razi tadi secara spesifik menyampaikan mengenai pedoman pelaksanaan Idul Adha yang jatuh pada esok hari Jumat. Dikatakan kepada masyarakat dihimbau untuk mengikuti arahan dari pemerintah daerah setempat, memastikan bahwa lingkungan Anda betul-betul aman dari COVID-19 untuk bisa melaksanakan sholat baik di dalam masjid maupun di lapangan. Ada beberapa aturan juga yang harus diikuti oleh masjid ketika melaksanakan ibadah ataupun sholat Id esok hari, di mana ukur suhu tubuh, memastikan bahwa setiap umat mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, membatasi akses keluar masuk, membawa peralatan masing-masing. Tidak usah salaman setelah ibadah selesai, jangan bersentuhan dengan kotak amal. Itu adalah beberapa pedoman yang wajib diikuti oleh seluruh umat untuk pelaksanaan ibadah esok hari. Kemudian juga disampaikan beberapa pedoman terkait dengan penyembelihan kurban. Harus sesuai dengan protokol kesehatan, memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat, petugas harus memakai masker, mencegah kerumunan orang untuk menyaksikan penyembelihan kurban. Kemudian ini juga poin penting, dikatakan bahwa daging kurban akan diantar ke alamat penerima. Dan penyembelihan kurban ini wajib dilakukan di luar ruangan. Dan terakhir juga tadi ada statement yang disampaikan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia, Bapak Yusuf Kala tadi, dikatakan bahwa masyarakat harus betul-betul disiplin supaya tidak menjadi musibah besar. Itu yang harus diingat oleh masyarakat, bahwa protokol kesehatan wajib diikuti. Dan jika memang tidak memungkinkan untuk sholat di masjid dan di lapangan, maka sebaiknya dihindari. Itu adalah beberapa pesan dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan ibadah Idul Adha yang jatuh esok hari. Demikian informasi yang bisa kami hadirkan dalam Breaking News kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.